Jadi, sebelum gue ceritain pengalaman gue di video ini, gue mau bilang dulu, gue akan lanjut mengerjakan resolusi gue yang udah gue rancang di tahun 2024. Sebagai pria sejati ya, gue nggak akan menggantikan resolusi gue sebelum selesai. Karena kita apa, Dang? Karena kita Pria! Oke, gue sebenarnya ada bilang ya di beberapa video gue sebelumnya dan juga di short kalau gue itu anggota OSIS. Ya gimana ya, gue sebenarnya emang kurang suka gitu jadi OSIS ini karena ribet aja gitu. Lu kerja tapi nggak dibayar, jam perlu diambil gara-gara rapat. Bahkan paling parah lu bisa tinggal kelas gitu ya. Tapi gue tahu semuanya itu kembali ke orangnya lagi. Kalau lu nggak bisa mengatur masalah-masalah di sekolah lu yang lain ya jangan masuk OSIS. Ntar yang ada makin parah masalah lu. Jadi gimana caranya gue bisa berakhir menjadi anggota OSIS selama 3 tahun ini? Dengarlah baik-baik dan begini kisahnya. Dahulu kala, ketika gua masih awal-awal masuk sekolah atau ikutin kegiatan MPLS ya. BTW buat yang nggak tahu, itu kepanjangan dari masa perkenalan lingkungan sekolah. Dan gua di situ posisinya masih menjadi siswa fresh lah, yang biasanya kami masih kena ospek sama kakak kelas. Tapi gua melihat ada satu abang kelas yang kelihatan bau bawang, no lab, wibu, bau, dan nggak senioritas. Dan penyakit gua yang dulu pengen kenalan sesama, aduh gimana ya bilangnya, kenalan sesama nerd, jadi kambuh gitu loh. Dan ujung-ujungnya gua kenalan sama mereka berdua. Nama samarannya itu ya kita bilang Andi sama si Jordan gitu. Mereka itu ya asik-asik aja dan nggak senioritas. Jadi kami ya temenan kayak biasa. Dan sampai hari itu telah tiba. Pas jam istirahat udah selesai, tiba-tiba ada orang anggota OSIS masuk ke kelas kami dan meminta nama siswa yang bakal jadi calon babu nanti. Gue sih emang benar-benar penasaran ya rasanya join jadi babu itu gimana. Dan terlebih lagi ya ada si Andi sama si Jordan tadi. Terus beberapa temen gue ada yang pada mau ikut tuh. Mereka pun tulis nama mereka dengan PD-nya gitu. Dengan tampang sigma mereka gitu lah. Bangga bedah tuh muka. Dan ya ujung-ujungnya gue ikutan juga sih karena beberapa alasan tadi. Terus arahan dari anggota OSIS tadi ya, setelah pulang sekolah besok itu disuruh kumpul dulu untuk dengar arahan dari panitia nanti. Tapi gue merasa ada yang janggal dengan situasi pas gue udah sampai gitu. Pas gue sampai itu semua teman-teman gue tadi yang daftar pada nggak datang gitu loh. Emang bangsa. Dan pas gue tanya mereka kenapa nggak ikut, alasan mereka sama semua. Dan baru kali ini gue merasa dikhianati. Woi, kemana kenapa lu nggak datang? Nggak mau join lu? Aduh, sorry banget. Gue tiba-tiba pengen ngundurin diri aja gitu. Hah? Kenapa? Ya pokoknya gue cuman pengen ngundurin diri gitu, bro. Kisama. Ada. Semenjak saat itu gue pun gak mau ikutan orang lagi ya. Pilihan emang cuma ada di tangan gue gitu. Dan yang tanggung jawab itu gue. Gimana ya, gue emang bener-bener mikir banget ikut apa enggak. Sebenarnya waktu itu bisa aja gitu gue langsung ngundurin diri. Cuman karena gue bener-bener penasaran gimana gitu rasanya join organisasi. Gue juga nggak ngerti kenapa gue tertarik sama organisasi. Padahal kalian seharusnya udah pada tahu lah gue orangnya gimana. Bangun, suka telat. Pandang publik, bodo amat. Makan, lebih bodo amat. Apalagi kerja, ya pasti cacat. Jadi karena gue orangnya pemalas ya, dan gue tahu kalau ini cuma nambah-nambahin kerjaan gue doang. Jadi ya karena gue juga penasaran gitu, gimana sih rasanya masuk OSIS gitu. Dan karena gue cuma menganggap bakal kerja selama setahun doang, jadi ya coba-coba aja lah. Iseng gitu, paling tahun depan gue gak ikutan lagi. Jadi pas gue udah bener-bener mikir dengan mateng, gue pun lanjutin buat join OSIS. Dan singkatnya sih setelah gue melewati beberapa wawancara dan tes-tes gitu, akhirnya pas pengumuman gue pun lewat. Emang paling bener itu pakai teori yang gak mengharapkan apa-apa cuy. Karena apa? Karena kalau nggak lewat OSIS ya nggak apa-apa, gue bisa melanjutkan surga gue dengan main game sama kerjaan tugas doang gitu. Dan kalau gue lewat ya gue emang niatnya pengen lihat aja rasanya join ke organisasi. Jadi gue bener-bener nggak terlalu berharap untuk lewat gitu. Dan setelah pengumuman tadi, kami pun dikasih arahan untuk ikut pelatihan OSISnya dulu selama 3 hari. Jadi ya kami nggak ada belajar selama 3 hari. Ya lumayan lah bisa cabut mapel selama 3 hari itu. Dan itu posisinya Andi sama si Jordan juga ikut pelatihan karena mereka masih kelas 2 dan gue kelas 1 posisinya. Sedangkan panitia itu kelas 3. Jadi yang ikut tes itu tadi yang kelas 1 dengan kelas 2 aja, termasuk dengan si Andi dan si Jordan gitu. Kenapa
kenapa gue masuk OSIS? Di hari pertama itu kami disuruh pergi ke ruangan meeting dan cuma nerima materi-materi yang dikasih sama guru-guru pembina OSISnya aja gitu. Sebenarnya materi yang dikasih nggak panjang-panjang amat. Mereka cuma kasih materinya sedikit-sedikit, cuman ganti-gantian gitu. Jadi emang beda-beda guru yang ngasih materi. Dan kalau kalian mikir itu cuma sejam 2 jam, kalian salah besar. Itu berlangsung dari jam 11 sampai jam setengah 4. Gila, lama banget. Bukan cuman gua, tapi pas gua lihat orang-orang di sekitar gua itu emang udah pada tidur semua gitu. Kadang tuh beberapa guru notice mereka ketiduran. Itu gua udah bener-bener tahan ngantuk sebisa mungkin saking boring dan ngantuknya di situ. Aduh, ini materi kapan kelar dah? Aduh, gua pengen tidur. Woi Jordan, ngapain Hah, kamu? iya Pak. Enggak Pak, tadi saya sangat terkesan dengan materi Bapak. Ngapa kamu anak buangan? Sekarang keluar kamu dari ruangan ini cepat. Hari kedua itu gue merasa terbebas dari itu ruangan sialan ya, karena akhirnya kami pun full aktivitas di lapangan sekolah. Asli itu lebih better daripada ruangan sialan itu. Dan gak salah gue sih, kegiatan pertama kami cuma denger-denger ceramah gak jelas gitu dari panitianya. Dan dikasih tahu kalau kita sering main game, dan game yang bikin gue lumayan kesel ya. Bukan lumayan sih, emang kesel banget itu. Itu gue gak tahu nama gamenya apa, tapi kami dikasih kertas itu per orang dan dibentuk kelompok. Jadi tugas kami itu disuruh cari tanda tangan kakak kelas ya sesuai clue nama mereka yang ada di kertas tadi. Kayak contoh, ada abang kelas yang namain diri dia itu Cindo gitu. Jadi gua harus cari abang kelas yang mukanya mirip dengan Cindo. Tapi gua harus hati-hati, mana tahu itu trap. Kayak contoh abang kelas yang Cindo itu ada 3. Jadi gua harus pilih mana yang benar. Ya, gue sebagai anak yang pemalas atau mageran, jadi gue gue cuman ambil 4 atau 5 tanda tangan aja gitu. Niatnya gitu sih. Oh ya, ntar kertasnya dikumpul ya, dan jangan ada yang sengaja dikit isinya. Alah, cok. Dan singkatnya gue udah kumpulin tanda tangan yang lumayan banyak gitu, karena gue juga dibantu sama teman-teman kelompok gue. Setelah kami main game sialan itu, akhirnya disuruh makan siang bersama gitu. Jadi pas hari pertama kemarin itu emang udah disuruh panitianya untuk bawa bekal dan makan barengan di lapangan besok pas istirahat. Aduh, gue jadi keinget masa-masa ospek lagi ya. Ya setelah habis waktu istirahatnya kami lanjut main game lagi, dan game itu peta umpet. Ya itu sih sama kayak peta umpet yang pada umumnya lah gitu. Salah satu panitianya yang ngitung dan cari kami, sedangkan kami itu ya pergi sembunyi. 9, 10. Nah, di mana kalian bersembunyi? Gua merasakan ada orang-orang di sekitaran gua ini. Mungkin 2 atau 3 orang kali ya. Gua bakal lama-lamain karena gua nggak mau masuk kelas. Weh, gimana dia? Jangan ribut lu. Di hari ketiga, oke, ini udah di hari terakhir ya. Dan soal hari kedua tadi seharusnya kalian udah tau lah nasib kami bertiga gimana. Di hari terakhir itu kami kegiatannya ada di pantai, dan di pantai itu kurang lebih kami main game dari masing-masing kelompok yang udah dibentuk gitu. Jadi di hari pertama sebelumnya itu kami udah dibentukin kelompok secara acak dari panitianya, dan disuruh buat mini game, beli snack, outfit yang sama dengan satu kelompok. Dan itu untuk di hari ketiga nanti. Pas kami masih di sekolah itu buat nunggu busnya lama banget, sumpah. Mungkin masih lebih cepetan gua upload, asli. Gak ada delay, apalagi singkat durasi ya. Dan yang paling penting setiap bulan upload. Semoga. Dan singkatnya pas sudah sampai di pantai itu kami pergi ke pondok buat taruh perlengkapan kami, dan tiba-tiba kami disuruh senam. Oke, sebelumnya kami nggak dibagi tahu masalah kegiatan di hari ketiga ini, dan kami semua setuju satu kelompok untuk pakai baju putih dan celana hitam. Apalagi kondisi gue pakai baju kemeja. Jadi ya, gue merasa gue di situ udah ada di tingkatan manusia paling bodoh, sumpah. Karena kami udah dibagi tahu main game, cuman gue malah pakai baju kemeja gitu. Jadi gue di situ di pantai, panas-panas, terus berdansa gitu. Dan setelah senam tadi kami pun disuruh main game dari masing-masing kelompok tadi. Jadi kami mainin kelompok game lain, kelompok lain juga mainin game kita, dan permainannya sesuai urutan kelompok. Ini gue berharap kalian ngerti lah ya. Gue bakal ceritain salah satu game yang kami mainin aja, dan gamenya tuh gue nggak tahu lagi namanya apa. Cuman kami bertiga disuruh masuk ke dalam satu kain sarung, ditutupin mata, sambil pegang baskom yang ada isi air, yang dimana itu di atas kepala kami bertiga gitu loh. Gue nggak mau pulang dalam keadaan basah, jadi
gue bener-bener harus serius banget. Dan itu demi kondisi baju dan raga gue. Dan satu teman kami lagi tuh yang manduin kami sampai ke garis finish gitu dengan menggunakan suara. Jadi sistem gamenya tuh kami disuruh bawa itu baskom tanpa tumpah sampai garis finish. Dan pas temen gue mandu, dia udah jago banget. Asli, gue pun bener-bener ngerti dari arahan dia. Walaupun gue sedikit basah, cuman ya so-so worth it lah ya, worth it lah ya. Ayo, dikit lagi. Woi Deo, lu pergi ke kiri. Iya. Woi Jordan, ambil kanan, jangan melenceng gitu, hei. Iya, kesini kan? Nah, iya gitu. Bagus. Oke, gue tinggal fokus ke sini. Ternyata gampang banget, cuy. BTW, suara kalian mana? Guys? Dan sebenarnya game yang kami buat itu dinamain Jaga Dia, karena kami bakal taruh satu botol minum di tengah-tengah sarung, dan sarung itu dipegang oleh 4 orang dalam masing-masing kelompok. Gue ada lihat game ini di TikTok, tapi entah kenapa otak gue ini udah mirip sama Golden Fish Memory gitu loh. 3 detik langsung amnesia gitu. Gue nggak pernah tahu nama-nama game yang pernah gue mainin gitu. Gue di situ nggak terlalu perhatiin acara gamenya karena gue udah capek banget ya. Jadi teman-teman gue yang bantuin handle. Gue juga udah presentasiin game yang kami bawa tadi, dan singkatnya waktu sore itu ada sesi foto bersama dan gue ikut-ikut aja. Terus itu pemandangannya mantep banget karena kami bisa lihat mataharinya secara langsung dan vibesnya bagus banget dah. Dan semenjak dari hari itu akhirnya kami udah lewatin masa-masa pelatihan OSIS dan selanjutnya jadi member Babu Sekolah. So ya, ini di kredit gue ada tambahan cerita dikit, cuman ya karena gue nggak sanggup kerjainnya ya. Karena pas gue udah lulus nanti gue bisa upload video dengan durasi 15 menit sampai 20 menitan lebih gitu ya. Dan ya itu aja sih, dan bye bye.